warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jemaah salat subuh Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin rahimahumullah. Ini salah ini Pak. Ada dua sebabnya. Pertama menceramah, yang kedua melukis jamaah. Tapi ini salah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini setelah kita sama-sama baru saja melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah yang sebelumnya kita laksanakan qobliyah subuh. Mudah-mudahan amal ibadah kita di kesempatan pagi hari ini adalah ibadah-ibadah yang benar-benar mendatangkan rahmat, mendatangkan ridha dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan bersama dengan beberapa hal yang diyakini oleh mayoritas para ulama membatalkan ibadah wudu kita. Kita tahu bahwasanya ibadah wudu ini adalah salah satu ibadah yang relatif ringan, mudah, dan dia mendatangkan ganjaran pahala yang luar biasa. Wudu tidak hanya dilazimkan, diharuskan kita akan sholat baru wudu, tidak. Dalam kondisi dan keadaan apapun secara umum kita disunahkan untuk berwudu secara umum. Jadi wudu tidak mutlak harus kalau mau sholat kita berwudu, karena itu memang syarat sah. Tapi kapanpun kita ingin berwudu, maka ini sesuatu yang dianjurkan. Perempuan haid misalnya, kita tahu perempuan haid, mereka tidak diwajibkan untuk mengerjakan sholat. Perempuan nifas, mereka tidak diwajibkan untuk mengerjakan sholat. Tapi secara umum tetap disunahkan untuk berwudu, seperti misalnya mereka akan beristirahat di waktu malam ketika akan tidur misalnya. Karena ini ibadah secara umum itu disunahkan kapanpun secara umum. Dan dia hanya diwajibkan di dua kondisi, ketika tawaf dan ketika akan melaksanakan ibadah sholat. Maka selebihnya secara umum dihukumi sunnah. Kenapa bahwa dari ibadah wudu adalah ibadah yang relatif yang sangat ringan, dia mendatangkan ganjaran pahala luar biasa. Kalau ada orang yang berwudu dengan wudu yang sempurna, kata Rasulullah, man tawadda'a fa ahsana wudu'ihi tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu thamaniyatu abwaab minal jannah. Siapapun, kata Nabi SAW, yang dia berwudu dengan wudu yang sempurna, wudu yang baik, semua sunnah-sunnah wudu dia selesaikan. Kemudian dia baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu thamaniyatu abwaab minal jannah. Terbuka bagi dia 8 pintu surga dan dia bebas masuk dari pintu manapun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan disahihkan oleh Imam Bukhari. Dalam riwayat yang lain dia bisa menambah dengan kalimat Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Bayangkan ini ibadah yang ringan. Dia punya wudu yang sempurna. Wudu dia adalah wudu yang sempurna. Amalan ini menjadikan futihat lahu thamaniyatu abwaab minal jannah. Amalan ini terbuka bagi dia
8 pintu surga dan dia bebas masuk dari pintu manapun. Persyaratannya sekali lagi dia punya wudu yang sempurna. Semua sunnah-sunnah wudu benar-benar dia selesaikan. Dari bacaan basmalah sebelum dia berwudu sampai dia membaca kalimat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi seorang muslim dia perhatikan semua sunnah wudu. Dan pagi hari ini sekali lagi kita akan bersama dengan hal-hal yang membatalkan wudu kita. Pertama, seluruh ulama bersepakat bahwasanya ma kharaja minad duburi wal qubur, orang tersebut dikatakan pasti batal wudunya dan dia harus mengundang wudunya ketika dia ingin sholat, ketika dia ingin tawaf misalnya. Kapan? Pada saat keluar apapun dari dubur dan kubur. Semua apapun yang keluar dari dubur dan kubur ini membatalkan wudu. Ya, dubur itu bagian belakang, kubur itu bagian depan. Dia kencing misalnya, ini kubur, sesuatu yang keluar dari depan. Semua apapun yang keluar dari dubur dan kubur ini membatalkan wudu dan ulama sepakat. Karena terlalu banyak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan. Nah, yang kedua adalah seorang yang sudah berwudu kemudian dia ingin mengerjakan sholat. Tapi sebelumnya dia adalah orang yang tertidur dengan tidur yang dia kehilangan kesadaran pada saat tidur. Dia benar-benar tertidur dan dia kehilangan kesadaran dalam tidurnya. Tapi kalau hanya dia tawakka'una wa rusahum, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, kalau hanya sekedar dia terkantuk-kantuk saja, maka dia tidak dikatakan batal wudunya sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanu yantaziruna shalah, mereka para sahabat ketika itu menunggu sholat, menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Dan ketika itu kebetulan Rasulullah terlambat. Posisi sahabat ketika itu sudah berwudu dan mereka menunggu waktu Isya, menunggu kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu sebagian sahabat ada yang terkantuk-kantuk. Itu namanya mereka menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi tiba mereka yusalluna wa la yatawadda'una, mereka sholat tapi mereka tidak mengambil air wudu sebagian sahabat. Sementara ada hadis yang lain menyebutkan man nama fa'alaihi ayyatawadda. Siapapun yang tertidur kata Rasul, maka dia harus berwudu lagi ketika dia ingin sholat atau ketika dia ingin tawaf. Nah, ini ada dua hadis. Yang pertama, para sahabat itu tertidur yatawadda'una rusahum. Kepala mereka itu pada disebutkan dalam hadis Abu Hurairah terkantuk-kantuk. Sementara dalam riwayat yang lain kata Rasul, siapa yang tertidur batal wudunya dan dia harus mengulang wudunya ketika dia ingin sholat. Bagaimana menggabungkan dua hadis ini? Hasilnya adalah seorang yang tertidur yang dia sudah kehilangan kesadaran. Orang kehilangan kesadaran itu di Tiau kan kami mendengar lagi juga. Dia hilang, dia sudah kehilangan, dia tidak tahu dia dalam kondisi seperti apa, dia sudah tidak menyadari lagi. Nah, kalau ada orang yang merasa dalam kondisi yang demikian dan dia ingin sholat sementara sebelumnya dia perlu dia ambil wudu. Tapi kalau ada orang yang dia hanya terkantuk-kantuk, yang para ulama itu memberikan gambaran kalau ada sesuatu yang jatuh, dia masih mendengar, maka orang tersebut belum dikatakan batal wudunya. Lagi tergugur pulpen, spidol, mendamar, dan dia sadar, orang itu belum dikatakan tertidur. Tapi kalau sudah kadang mendamar lagi, apalagi mungkin disentuh dia sudah tidak merasa lagi, kondisi yang demikian dia berwudu, dikatakan batal wudunya. Masalah apakah dia berbaring atau apakah dia duduk atau apakah dia posisinya bersandar, ini ulama hanya memberikan istihad yang ringan. Tapi yang jelas adalah selama dia benar-benar sudah tidak merasa lagi, maka dia batal wudunya. Dia batal wudunya meskipun secara hukum
yatawatta'una rusahum, orang yang terkantuk-kantuk, dia bicara afdaliyah, dia ambil air wudu, bicara yang lebih utama. Tapi itu tidak menjadikan melazimkan batal wudu dia, tidak. Kalau kita terkantuk-kantuk antara maghrib isya misalnya, secara umum mengambil air wudu lagi itu lebih utama. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartahum wudu'in min kulli shalah." Kalau seandainya tidak memberatkan atas umatku, aku akan perintahkan berwudu kepada umatku setiap 5 waktu sholat. Setiap 5 waktu sholat. Batal atau tidak batal wudunya dia, kata Nabi, secara umum aku perintahkan. Kalau tidak memberatkan, Nah di sini para ulama kemudian menyatakan orang yang dia walaupun dia mungkin masih sadar, bicara mana yang lebih afdal dia wudu. Tapi itu tidak menghukumi batal wudunya orang Nabi. Yang dikatakan batal wudu adalah pada saat dia sudah kehilangan kesadaran. Nah kemudian di antara hal yang mengandalkan wudu yang juga sangat diperintahkan adalah ketika orang tersebut berwudu, tapi wudunya dia adalah wudu yang ghairu mutawalli, wudu yang tidak berurutan. Dia harus mengulang wudunya. Dia ambil air wudu, dia basuh wajah, kemudian tangan sebelah kanan, kadang tangan sebelah kiri, langsung kepala, kemudian kaki kanan, kaki kiri, kemudian tangan belum tersentuh air wudu, terakhir air wudu. Kemudian tahu-tahu dia alir air wudu sebelah kiri. Ini tidak benar. Dia harus mengulang wudunya dari awal. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang yang beriman, kalau kalian ingin melaksanakan ibadah sholat, maka basuhlah wajah kalian, kemudian tangan kalian sebelah kanan, tangan kalian sebelah kiri sampai siku, kemudian kepala, kemudian kaki sampai mata kaki kanan dan kiri." Ini dalil kata para ulama bahwasanya yang namanya berwudu itu harus berurutan, tidak boleh tidak berurutan. Ada orang yang wudu, dia ambil air wudu, dia basuh wajah, kemudian dia basuh tangan sebelah kanan, tangan sebelah kiri, dia lupa membasuh kepalanya, dia lupa mengusap kepalanya, dia basuh kaki sebelah kanan, dia basuh kaki sebelah kiri, kemudian baru sadar, oh kepala baru terusap. Kemudian tahu-tahu dia ambil air wudu, dia usap kepalanya. Apakah benar? Tidak. Dia harus mengulang wudunya. Karena kadang ada orang yang mungkin menganggap lupa, dia lupa membasuh satu dari anggota badan yang wajib untuk terkena air wudu. Kemudian dia basuh lagi misalnya. Nah ini wudu yang seperti ini, ghairu mutawalli, wudu yang seperti ini tidak berurutan. Padahal Allah perintahkan, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn." Basuh wajah, kemudian tangan sebelah kanan, kemudian tangan sebelah kiri, kemudian kepala, kemudian membasuh kaki sebelah kanan dan kaki sebelah kiri. Ini dalil, ini mutawalli, ini dalil dia harus berurutan. Dia lupa misalnya apakah dimaafkan? Tidak, karena secara umum Allah perintahkan dia harus mengulang wudunya, Jadi tidak boleh hanya membasahi bagian anggota badan yang dia terlupakan, kemudian dianggap wudunya sudah selesai. Tidak, dia harus ulang. Karena Allah yang menyebutkan bahwasanya wudu itu harus mutawalli, harus berurutan. Nah kemudian di antara hal yang juga dianggap oleh mayoritas pendapat para ulama batal wudu seseorang dan dia harus mengulang wudunya adalah ketika dia berwudu, kemudian dia basuh anggota badan wudu yang diperintahkan, tapi ada jeda yang jeda tersebut adalah tidak ada kaitannya dengan wudunya seseorang. Ada jeda yang jeda tersebut tidak ada kaitannya dengan amalia wudu yang sedang dilakukan. Contoh, dia lagi wudu, dia ambil air wudu untuk basuh wajah, kemudian tangan. Untuk tangan kanan atau handphone bunyi, dia lihat siapa, dia telepon dulu.
Selesai kemudian dilanjutkan basuh kanan sebelah, kiri kemudian mengusap kepala. Apakah wudu yang seperti ini batal? Apakah dia harus mengulang wudunya? Jumhur ulama menyatakan dia mengulang wudunya karena ada jeda yang jeda tersebut tidak ada kaitannya dengan wudu dia. Ada jeda yang jeda tersebut tidak ada kaitannya dengan wudu orang tersebut. Jumhur ulama menyatakan demikian. Tapi kalau jeda tersebut berkaitan dengan wudunya dia, maka dia bisa meneruskan wudunya. Contoh, dibuka keran, basuh wajah, tangan. Setelah dia basuh wajah, kemudian tangan, bajunya mandi di keran. Kemudian dia pindah ke tempat yang lain. Ada jeda antara wudunya dia di tempat tersebut, kemudian pindahnya dia ke tempat yang lain. Apakah dia teruskan wudunya? Jumhur ulama menyatakan dia teruskan karena jedanya dia tidak ada masih berkaitan dengan wudunya dia. Atau ada orang yang wudu, dia basuh wajah kemudian tangan, air di keran misalnya ada jalan lagi, kemudian dia ambil gayung, dia ambil air di satu tempat, kemudian dia lanjutkan wudunya. Apakah jeda seperti ini tetap diperbolehkan? Jumhur menyatakan diperbolehkan. Kenapa? Karena ini masih berkaitan dengan wudu. Ambil gayung, ambil baju, dia teruskan. Tapi kalau jedanya dia tidak ada kaitannya dengan wudunya dia, maka orang tersebut dianggap batal wudunya dan dia mengulang wudunya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ada sahabat Nabi SAW yang ketika suatu hari dia berwudu, tapi bagian dari tumitnya tidak tersentuh air wudu. Ini hadis yang sangat masyhur. Dia selesai wudu, kemudian ternyata ada di bagian tumitnya tidak terkena air wudu, dan itu diketahui Nabi SAW. Maka Rasulullah bersabda, "Wailul aqabi minan nar." Hati-hati kata Nabi, bagian anggota tubuh kalian yang semestinya diperintahkan untuk terkena air wudu tidak kalian airkan air wudu. Hati-hati kata Nabi, karena boleh jadi itu bagian yang akan terkena api neraka kata Rasulullah. Maka sahabat Nabi yang dia terlewatkan bagian anggota badannya yang semestinya terkena air wudu, bagian tumitnya, diperintahkan Nabi untuk apa? Diperintahkan Nabi untuk mengulang wudunya. Diperintahkan Nabi untuk mengulang wudunya. Ini dalil kenapa jumhur ulama berpendapat ketika wudu tersebut ada jeda, maka dia harus mengulang wudunya. Ketika itu Nabi tidak perintahkan orang tersebut untuk basuh kadang baju wudunya. Tidak. Padahal itu bagian terakhir, rukun wudu terakhir, yaitu membasuh kaki. Rasul tidak perintahkan basuh bagian terakhir, tidak. Tapi Rasul perintahkan untuk mengulang. Perintah Nabi mengulang wudu orang tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya ketika ada jeda, dia harus mengulang wudunya. Karena dia sudah selesai wudu, dia anggap sudah selesai wudu, kemudian dia masuk masjid dan dia akan sholat. Rasulullah dia ternyata orang ini belum terkena air wudu bagian tumitnya. Maka perintah Nabi pada saat itu apa? Perintah Nabi adalah dia mengulang wudunya. Kalau seandainya kata para ulama, kalau seandainya jeda itu tidak membatalkan wudunya dia, maka nanti hanya perintahkan dia cukup membasuh tumitnya, selesai. Tapi Rasul ketika itu perintahkan untuk apa? Mengulang wudunya. Inilah dalil kenapa jumhur ulama berpendapat seorang yang berwudu kemudian ada jeda pada rukun wudu berikutnya, yang jeda tersebut tidak ada kaitannya dengan amalia wudu yang dia, maka mengakibatkan atau menjadikan hukum tersebut dia ulang wudunya dia. Ya, siapa yang belum contohkan tadi, dia basuh wajah, dia basuh tangan, contoh handphone bunyi, kemudian dia angkat, dia telepon, apalagi misalnya pemanggilannya Rasulullah, kemudian selesai dimatikan, atau dia teruskan, tidak. Ini jeda yang menjadikan dia harus mengulang wudunya menurut pendapat jumhur ulama.
Ya meskipun ini khilaf, Imam Abu Hanifah menyatakan dia teruskan wudunya, namun ini pendapat yang marju, pendapat yang ditolak. Pendapat yang lebih baik jelas adalah pendapat jumhur ulama berdalil dengan perintah Nabi SAW kepada sahabat tadi, yang sahabat tersebut ketika dia berwudu kemudian ada bagian yang tertinggal, maka Nabi pada saat itu perintah untuk mengulang wudunya, dan bagian yang tertinggal ketika itu bagian terakhir dari wudunya dia. Bagian terakhir dari wudunya dia, yaitu bagian tumit. Sehingga ini jelas kata para ulama bahwa jeda di tengah-tengah wudu atau sesuatu yang terhentinya aktivitas wudu dia, ibadah wudu dia, yang terhentinya tersebut tidak ada kaitannya dengan wudunya dia, maka ini akan mengakibatkan menjadikan dia harus mengulang wudunya. Dan wallahu a'lam, ini pendapat yang lebih kuat. Ya, meskipun ini khilaf, namun ini pendapat yang lebih kuat. Oleh karena itu, ya berwudu, ketika kita berwudu, berbicara dengan orang itu tidak membatalkan. Dengan catatan dia teruskan wudunya. Sambil membasuh wajah, tangan, bukan lawan liga. Apakah batal? Tidak. Dengan catatan dia teruskan. Tapi kalau membasuh wajah, dimati dulu kan, bukan di dalam rumah. Tuntung, dia basuh kemudian tangannya. Ini jeda. Tapi kalau dia teruskan, wudunya dia teruskan, maka ini tidak mengakibatkan dia harus mengulang wudunya. Secara umum orang yang berbicara ketika berwudu, apakah wudunya sah? Wudunya sah. Tapi ini sesuatu yang tidak disukai. Karena satu hari Nabi SAW ketika sedang berwudu, ada sahabat Nabi SAW yang mengucapkan salam kepada Rasul. Pada saat itu Rasul SAW tidak menjawab salam Nabi. Selesai wudu barulah Nabi SAW menjawab salam Rasul. Maka Rasul SAW bersabda, "Laisa ala syahid ayyamna'ni ayyurda 'alaika salam," kata Nabi. Tidak ada yang menghalangi aku untuk aku menjawab salam yang engkau tadi, kata Rasul. Kalau saya jawab tidak masalah, kata Nabi. Tapi kata Rasul, saya tidak suka, kata Nabi. Saya tidak suka ketika saya berzikir, saya tidak dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan berwudu, kata Nabi. Dan salam itu bagian dari zikir. Ketika Nabi sedang berwudu, ada yang sahabat mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasulullah ketika itu diam. Selesai wudu baru Rasulullah SAW menjawab salam Rasul. Maka Nabi berkata pada pernyataan yang demikian tadi, tidak ada yang menghalangi aku. Laisa ala syai'in yurda 'alaika salam, kata Nabi. Sesungguhnya tidak ada yang menghalangi aku untuk menjawab salam yang engkau. Aku jawab tidak masalah, kata Rasul. Tapi saya tidak suka, kata Nabi. Saya tidak suka ketika saya berzikir, saya tidak dalam keadaan berwudu, kata Nabi, tidak dalam keadaan suci. Nah, ini dalil kata para ulama. Seorang yang berwudu kemudian terjadi pembicaraan dua orang, apakah batal wudunya? Tidak. Tapi apakah hukum ini dihukumi boleh? Yang hukum boleh, tapi itu tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Tidak disukai oleh Rasulullah SAW, kecuali pembicaraannya adalah karena ada orang, kecuali dalam keadaan darurat. Yang mau tidak mau dia sampaikan di waktu tersebut. Yang mau tidak mau harus dia sampaikan. Kalau bukan perkara-perkara darurat, ya dia tunggu. Apalagi misalnya menyebabkan kisah, mereka mati dalam uang dari dia. Mati ya, sepanjang wilayahnya. Jadi bukan perkara darurat, Tapi kalau perkara-perkara darurat yang mau tidak mau memang harus dia sampaikan, ya dia khawatir mungkin lupa, ya silakan. Tapi hanya tidak terlalu berlama-lama. Karena sesuatu yang mohon maaf tidak disukai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin yang saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini mudah bermanfaat. Subhanallah.